lagi berapa rotor yang lu butuh gitu-gitu. Karena kalau lu mau misalnya cuma satu rotor, otomatis harus gede kayak helikopter. Benar. Tapi kalau lu mau kecil-kecil ya artinya rotornya harus banyak. Nah nanti gue bakal jelasin Apa? bentuknya kayak gimana. Karena sebenarnya di Indonesia ada tuh yang dia ngangkat orang, tadi gue bilang. Ah, Hintnya adalah tadi gue bilang, ah. tapi biarkan pemirsa ini menebak. Kabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is gila. Kabar lu? Iya udah lama banget kita nggak ketemu. Gila udah berapa tahun ya? Parah. Lama banget, lama banget. Benar. Di Kok sana sehat kan? Alhamdulillah sehat. Di sana keluarga di Oh, Bandung sehat. itu rambut jadi pirang kenapa tuh kalau boleh tahu? Oh jadi ceritanya panjang nih kalau misalkan diceritain. Jadi gara-gara pengen ngelihat abang tukang cukur tuh. Abang tukang, Oh iya. ih kayaknya bagus Terus? sih diwarnain rambutnya. Terus gue iseng-iseng Hmm. nanya, bang di sini barbershopnya bisa buat cukur nggak? Cukur, buat warnain rambut. Oh iya. Terus? Terus bisa bang. Oh ya udah, boleh bang harganya berapa? Ada, harganya segitu. Kata gue, Oh iya. bisa nggak sih bang dimurahin dikit kan mahasiswa Jadi lagi gitu pandemi. ya. Kenapa? Minta dimurahin dikit jadi akhirnya highlight doang gitu Iya ya highlight. sama. Enggak, gue tuh pengen Hmm. kayak siapa sih itu Zain Malik kayaknya. Zain Malik. Oh ya 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 ya. Mirip sih mirip. Oh dari jauh. Bisa aja. Oke. Iya iya. Oke, sebelum kita lanjut dulu nih ya, apa namanya Hmm. chit chat kita. Jadi kita mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua bahwa Gitanu Channel ini mempunyai konten terbaru nih, konten terbaru yang Oh. konten terbaru yang namanya Oka. Oh kak. Iya. Ya. Oh kak. Oka. Oka itu adalah Apa tuh Oka opini Oka? kita. Jadi kita Oh, berdua oke. beropini yang mengasumsikan dengan tema diskusinya itu ada edukasi, sosial, sama teknologi yang akan kita bahas rangkum dengan cara yang apa ya, nggak terlalu berat, namun santai. Hmm. Gitu. Nggak terlalu berat namun santai. Kayaknya nggak pakai namun deh. Nggak terlalu berat dan santai gitu Iya, kali. dan terlalu berat dan santai. Oke. Itu dia. Ya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ini ada nih obrolan kita kali ini mau ngebahas masalah ini. Apa pengetahuan umum sih sebenarnya lebih ke drone. Lebih ke drone sih Apa sebenarnya. tuh? Jadi, wait. Oke. Topik yang mau kita bahas ini adalah siapkah Indonesia memanfaatkan dan dimanfaatkan sebagai pasar drone internasional? Gila berat banget dari situ. Berat banget, tapi kayaknya kita bisa sih dibikin santai ya. Iya, Obrolan-obrolan biasa aja gitu kan, kayak natural conversation. Iya, benar banget. Jadi biar lebih apa ya, nggak cuma dari kalangan profesional aja mengerti, tapi juga dari kalangan masyarakat umum juga mengerti apa itu sebenarnya drone itu apa sih sebenarnya, ya nggak sih? Iya, iya. Biar Betul, lebih kita betul, betul. mengedukasi masyarakat tentang drone seperti apa sistemnya dan juga ada aturan-aturan apa sih yang diperlukan drone. Sedangkan juga Indonesia booming banget kan, gila, di mana-mana drone, di mana-mana drone. Nah itu dia kayak perlu sedikit pengetahuan umum tentang drone sih, menurut, iya nggak sih? Iya. Biar pada tahu juga kan mungkin apa sih drone. Dan sempet sebenarnya kayak ada sih pertanyaan kayak drone itu yang terbang atau gimana sih? Kayak masih pada bingung itu apa sih drone? Apa itu UAV? Mungkin Iya. kita bisa kayak sedikit ngejelasin gitu apa sih maksudnya drone sama UAV? Karena sebenarnya itu ada sedikit perbedaan tuh, War. Apa tuh perbedaannya sebenarnya, perbedaan drone? Kalau drone itu kan lebih ke robotics ya. Jadi sebenarnya lu masih inget gak sih film Star Wars? Iya, tahu. Nah, itu kan yang robot-robot itu sebenarnya bisa dibilang drone juga, tapi belum tentu terbang kan? Iya. Nah, kalau UAV itu udah pasti terbang. Kenapa? Karena namanya Unmanned Aerial Vehicle. Dimana itu artinya lu nggak perlu ada pilot buat nerbangin si pesawat itu, karena dia unmanned. Unmanned kan artinya nggak ada orangnya ya kan? Nah, itu jadi biasanya diterbangin antara pakai remote control atau dia bisa autopilot sendiri. Nah, jadi sebenarnya gue lebih suka kalau misalnya kita lagi ngomongin pesawat terbang yang unmanned, gue lebih suka pakai term UAV dibanding drone. Kalau gue sendiri sih, supaya bisa lebih
kayak ngejelasin apa yang lebih ngespesifikin bahwa kita lagi ngomongin tuh si vehicle terbang ini loh gitu. Karena kalau drone sebenarnya bisa konteksnya bisa yang lain juga gitu. Lebih luas lah ya, bisa dibilang ya. Drone itu konteksnya lebih luas. Oke, sebelum kita masuk ke ranah drone lagi nih, lebih panjang nih. Gue kan kalau misalkan kita nggak tahu sejarah tuh nggak enak kan. Kayak misalkan negara nggak akan maju kalau misalnya kita nggak akan tahu sejarahnya gimana negara itu berdiri. Nah itu dia. Makanya gue mau nanya sih sebenarnya, kita sharing sebenarnya. Sejarah drone di dunia dan di Indonesia gimana sih? Kok bisa drone itu bisa ada dan juga di Indonesia juga bisa grow up, terus juga hectic banget di Indonesia. Itu gimana? Coba dong dijelaskan buat mungkin dari teman kita nih, saudara kita, Lionda, sang CEO Waterhook kan, bisa menjelaskan halayak umum tentang sejarah drone. Iya. Tapi yang lu tahu sebenarnya kayak gimana, War? Gue pengen tahu dulu. Kayak yang lu tahu, drone yang paling tua, mungkin bukan drone ya istilahnya, maybe, iya bisa dibilang drone sih. Ya, wahana terbang yang kecil, yang lu tahu paling tua itu seperti apa sih? Kayak yang paling, apa istilahnya ya, old fashion, maybe bisa dibilang. Jadi sebenarnya yang gue baca-baca di beberapa artikel dan juga di jurnal ya, sebenarnya itu pada waktu drone pada masa lampau sama masa sekarang itu berbeda. Dan itu pada masa lalu tuh sebenarnya difungsikan untuk militer. Kalau nggak salah pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, gue takut salah. Mungkin nanti teman-teman yang nonton channel ini bisa di search di Google atau di mbah Google lah ya, tentang untuk mengklarifikasi ini bener nggak sih, ini bener nggak sih, gitu. Sebenarnya itu dari misil yang dijatuhkan untuk masalah militer pada awalnya. Terus lama-lama berkembang, dimanfaatkanlah menjadi sampai sekarang ini. Itu sih. Yang sebenarnya ada yang lebih tua lagi, War. Apa tuh? Sebelum itu, jadi posisinya kan pasti teknologi itu kan berasal dari sesuatu yang lebih lampau lagi kan, maksudnya teknologi pesawat drone yang udah bisa dipakai buat misil itu kan bisa dibilang lumayan canggih ya. Iya. Nah sebenarnya itu ada yang versi lebih lamanya lagi. Kayak lu kalau misalnya tahu beberapa karya Da Vinci gitu-gitu kan segala macam yang memang udah tua banget. Nah ini tuh ada karyanya tahun 1907. Dia bentuknya mirip kayak quadcopter. Dia itu dibuat quadcopter tapi bentuknya kayak kayu gitu sih. Mungkin lu bisa nanti tunjukin kali ya ke penonton fotonya. Gue nggak bisa naruh laptop gue di depan layar soalnya kayak gini gitu lo tunjukin kan nggak bagus juga. Ya kan? Jadi itu tahun 1907 dibuat dari dua saudara gitu, nama Jacques sama satu lagi nama susahnya Louis Breguet atau apa gitu, gue kayak I don't know how to pronounce. Tapi intinya dua saudara itu dia ngebuatin quadcopter. Nah si quadcopter ini sebenarnya mirip kayak modelan kayu gitu loh. Dan dia baru bisa terbang sekitar 60 cm di atas permukaan. Jadi emang nggak jauh jaraknya, tapi dia udah bisa ngebuat ini wahana terbang gitu, 60 cm di atas ground gitu. Nah, baru dari situ ada perkembangan lagi pasti kan, nggak langsung ke militer. Nah, baru tahun 1930-an kalau nggak salah, if I'm not mistaken, 1917 itu di Perang Dunia Pertama. Itu yang benar kata lu bilang, yang dia pakai buat misil. Jadi sebenarnya tujuannya itu dia mau bikin kayak flying bomb. Jadi si drone ini dipakai buat nerbangin, terus diarahin ke musuh. Ya, itu benar. Ya, gitu. Jadi dipakai buat kayak gitu. Cuman kalau nggak salah itu masih kayak masih tahap prototyping gitu loh. Jadi kalau nggak salah itu nggak dipakai secara operasional, baru dibikin pengembangannya aja. Nah, baru nanti di tahun 1930-an dia itu dipakai buat kayak decoy, dipakai buat bawa misil sama pengintaian. Wow. Kalau nggak salah 1930-an. Ya. Dan baru mungkin pengintaian belum karena belum ada kamera. Jadi dipakai buat misil dan bom. Jadi dia bawa persenjataan istilahnya. Nah, ini tuh mereka diterbangin pakai remote control. Dari itu best lah ya. Sorry, ada yang ngintip. Gak apa-apa, santai aja.
diterbangin pakai remote control, dan baru pakai nama istilah drone di tahun itu. Di Jadi tahun itu ya? dulu mungkin gue nggak tahu ya istilahnya apa, mungkin dia punya istilahnya, I don't know, flying mini plane atau apa gitu, gue nggak tahu. Nah, cuman baru di tahun 1930-an itu dia pakai istilah si drone ini, dan dipakai tadi bisa buat training, bisa buat yang kayak di apa namanya lapangan langsung gitu. Ya, nah baru setelah Perang Dunia selesai ya pasti kan otomatis kita apa ya berkembang lah ya. Vehicle-nya itu masih ada si drone-nya. Ya, cuman misinya berbeda. Yang tadinya mungkin buat kayak perang, akhirnya bisa sekarang dipakai buat pengintaian. Ya. Jadi jadi si wahananya tetap wahana terbang ini, cuman fungsinya yang berbeda karena spesifikasi di dalam si wahana ini yang dirubah. Misalnya yang tadinya bawa misil, akhirnya bawa kamera, ya kan? Nah, jadi si drone ini pun akhirnya bisa dipakai buat monitoring. Ada istilahnya monitoring itu, lu lebih kayak ngerekam video, kayak ngeliat mantau ini daerah ini lagi ada apa gitu. Dan biasanya itu bisa live. Nah, cuman balik lagi tergantung dengan antena yang dipasang dari drone ke ground station supaya dia bisa komunikasi. Karena kalau terlalu jauh juga dia nggak bisa mancarin sinyal. Iya, benar. Apalagi. Nah, terus ada juga yang buat mapping. Nah, kalau mapping ini lebih kayak pakai kamera. Jadi dia ngejepret. Nanti hasil dari fotonya itu ada maybe ratusan ribuan foto yang terkompil. Nanti baru dibawa ke ground station buat bisa langsung di stitch istilahnya tuh. Nanti ada programnya buat jadiin map. Nah, cuman kalau udah canggih sebenarnya dia bisa langsung ngirim data secara online. Ya, ke base. Otomatis langsung dia nge-stage langsung dari si ground station. Jadi nggak perlu nunggu pesawatnya turun. Nah, selain kayak misalkan itu ya. Gimana? Kenapa? Ya, jadi kayak misalkan dari awal tadi kita udah sampaikan sejarah di internasional sebenarnya dari ini ya. Wow. Ya. Aduh. Iklan dulu, sorry. Iya, iklan nggak apa-apa, santai aja. Aduh, ini live YouTube loh, Dek. Iya, nggak apa-apa. Nah, siapa tuh namanya kalau boleh tahu? Ya, jangan. Udah. Oke, lanjut aja ya ke topik ya. Ya. Nah, iya jadi drone ini kan sebenarnya ada tipe-tipenya dan mungkin kita bisa bahas nanti ya kan. Nanti lah ya tipenya. Ya, cuman istilah dari fungsinya itu dengan berbagai macam tipe ini, dia juga bisa dipakai buat perfilman, bisa dipakai buat kalau ada bencana alam. Kayak kan kalau bencana alam pasti lu mungkin lebih bahaya, lebih rentan gitu ya kalau misalnya kita ngirim pilot beneran. Langsung, nah, jadi di situ bisa pakai drone buat mantau, dan sebenarnya bisa juga buat mademin api sebenarnya kalau lu tahu. Jadi dia bisa bawa payload, istilahnya payloadnya itu bisa entah air atau foam. Foam yang buat mademin api. Nah, itu sering banget pakai drone. Nah, selain itu biasanya pakai buat logistik. Lu pernah lihat nggak sih yang drone-nya kalau nggak salah, kalau di Indo pernah JDID, pernah tuh. Kalau di luar itu kalau nggak salah Amazon pernah pakai quadcopter buat nyoba-nyoba ngirim logistik. Cuman secara gue, kenapa? Beneran tuh di Indonesia. Iya. JDID udah pakai itu logistik. Iya, kalau yang di Indo kemarin JDID pernah bikin campaign, cuman gue nggak tahu tuh hasilnya gimana. Tapi secara gue pribadi, kalau misalnya kita mau ngirim logistik di perkotaan, apalagi kayak Jakarta, menurut gue sih kurang. Kenapa? Karena banyak banget gedung-gedung, banyak banget tiang listrik. Itu. Nah, apalagi kayak orang Indo kan kayak suka kreatif ya, gue nggak tahu tuh. Ntar Oke. Nah, itu dia. Oke. Nanti maaf gue potong dulu ya. Jadi sebelum kita udah rame banget nih ngomongin yang ini nih kalau masalah negara berflower ini kan. Iya. Nah, itu dia. Jadi tadi kita sejarahnya dulu kan tadi. Sejarah dari awal ternyata memang pada saat zaman itu pada sekitar 1907 udah ada quadcopter juga ya. Makanya gue kayak kaget gila. Speechless gue pada tahun itu udah punya teknologi yang walaupun terbangnya cuma 60 cm tapi udah bagus banget gitu. Nah, iya. Sejarah dari internasional kan ya.
Nah, kalau di Indonesia itu gimana sih sejarahnya pertama kali itu? Sebelum kita ngebahas. Sebenarnya kalau misalnya di Indo mungkin gue nggak tahu ya kalau misalnya yang lebih zaman dulunya mungkin bisa aja juga ada yang kayak gitu. Cuman kalau setahu gue yang gue tahu ya itu drone memang pertama kali itu yang dipakai emang buat militer gitu kan. Ya dibuat pengintaian, target drone gitu segala macem, dan pun sekarang kalau misalnya mau ngomongin yang sekarang itu ada banyak sih yang kayak drone namanya Dadali itu dipakai buat logistik ya, ataupun buat ada juga yang buat orang, jadi dia tuh multifungsi, jadi vehicle satu tapi speknya bisa disesuaikan dengan misi yang lo mau. Nah ini biasanya dipakai buat daerah-daerah terpencil yang susah. Karena kan lo tahu sendiri kayak misalnya di Papua itu kan sering banget buat bawa material-material berat atau besar itu pakai helikopter tuh karena saking jalannya tuh memang susah banget aksesnya. Nah Dadali ini pergunungan kan, pegunungan gitu. Iya, pergunungan juga. Iya, terus ya lanjut aja nggak apa-apa. Iya. Ya, apalagi sebenarnya di Indo mungkin banyak banget daerah-daerah yang masih kekurangan akses jalan ya kan, yang apa namanya bisa dibilang bagus, apa sih istilahnya kalau misalnya bagus, layak. Nah, jadi fungsinya si Dadali ini buat bisa nge-connect-in daerah terpencil itu misalnya dari A ke B dengan vehicle drone dia. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Cuman kalau di Indo sebenarnya setahu gue tuh lebih kayak ke arah kalau nggak logistik, ya tadi apa namanya pertahanan, dan juga sebenarnya karena Indonesia ini negara kepulauan agrikultur sorry dia pakai drone-nya itu buat pertanian. Jadi ada drone yang dipakai buat nyemprotin pestisida, terus juga buat nyebarin benih ya kan, bibit-bibitnya, terus juga buat nyiram sama kalau misalnya udah high tech, dia sebenarnya bisa dipakai lidar kalau tahu. Jadi lidar ini dia itu ngecek, dia itu sebenarnya kayak kamera, cuman dia ada visual computer vision-nya yang bisa ngelihat ini tanaman sehat atau enggak. Dia biasanya dipakai buat kayak kelapa sawit kalau nggak salah. Berarti sudah sampai segitunya ya? Banyak banget sih fungsinya ya. Dan kalau nggak salah lidar itu bisa dipakai buat ngelihat secara ini juga sih, geografis landscape tanah gitu loh. Landscape tanah ya. Banyak banget sih fungsinya, karena kan balik lagi ini tuh vehicle-nya dan lo bisa sesuaiin sesuaiin spesifikasi sesuai dengan misi yang lo mau gitu. Tinggal tambah-tambah aja add-on-nya kan. Nah, nanti mungkin buat tipe-tipenya bisa kita jelasin nanti. Ya kan? Nah, cuman ini. Cumannya tuh, kalau cuman tuh kayaknya ini nih. Kasih tahu nih, kan setahu lu mungkin drone itu ya terbangnya pakai rotor, ada baterai, ya kan, biasanya pakai baterai kan? Iya, benar. Sebenarnya ada loh drone yang nggak pakai baterai. Pakai solar dan bukan solar panel. Apa tuh? Ayo apa? Pakai ini, jampe-jampe. Oh ya, terbang sendiri. Nggak. Jadi dia pakai ini. Kalau lu tahu, lu tahu namanya rubber power. Rubber power. Jadi rubber power itu sederhana banget. Dan dulu gue suka bikin, tapi susah. Sebenarnya susahnya adalah karena lu harus bikin gue bilang drone atau apa ya istilahnya, bisa dibilang drone deh. Drone ini tuh harus ringan banget. Dan biasa dia pakai kayu balsa, kalau tahu kayu balsa, yang dibikin tipis kayak lidi. Kayak glider nggak sih? Mirip glider. Tapi si ininya, si wingnya biasanya pakai kalau nggak kertas singkong, kertas minyak. Supaya ringan. Kok nggak salah pernah ada kompetisinya nggak sih? Ada. Ada, pasti. Emang ada. Nah, cuman di bagian propellernya, cara dia bisa muter-muter itu pakai karet. Iya, gua mulai cun. Oke, iya, gue tahu. Oke, itu pernah, iya, oke.
Tapi pakai kulit Jadi jagung, gue baru dengar pakai kulit jagung itu wingsnya. bukan jagung, singkong. Oh, singkong. Oke. Iya, kulit singkong. Ya, Sorry. singkong. Bukan, kok kulit singkong, kertas singkong. Kertas singkong, oke. Iya. Gue baru tau. Oh, Kalau ada kulit kertas singkong ya? Oke. Kayaknya susah. Iya, ya kertas singkong. Oke. Singkong bisa jadi kertas Jadi, ya? Keren ya. Okay. Iya, bisa. Jadi si karate itu kayak dicantolin ke baling-balingnya, terus ntar baling-baling digini-gini. Kayak mainan anak kecil yang zaman dulu yang lu puter, lu tahan, terus taruh, ntar digerak. Dilepas. Gini. Oh ya, oke. Iya. Mirip kayak gitu. Jadi kayak lu tahan karetnya, karet si propellernya diam sampai mak, lu lepas, ntar dia muter terbang gitu. Iya. Kebayang kan? Kebayang kok. Cun banget, Cun. Gila. Sumpah. Gitu sih. Ternyata tahu gue kayak gitu sih, War. Ya, permainan Indonesia juga bermanfaat ya, tradisional. Ya. Iya, intinya tapi, itu tapi inti dari permainannya ya. Bisa diaplikasikan ke itu. Oke. Oh, good job. Oke. Tapi itu kayaknya bukan dari Indo aja sih, kayak gue rasa kayak itu ada juga dan kayaknya memang ada juga di luar. Iya, soalnya gue pernah lihat sih di YouTube, soalnya kayak ada kompetisinya juga, kayak tapi dia di dalam ruangan gitu. Iya, biasanya masih pakai buat dalam ruangan. Karena kalau di luar ruangan, War, kena angin. Nah, itu dia kabur dong, kan? Susah jadinya. Gak ada yang menang itu. Tapi, War, lu tahu gak sih ada drone yang pakai, lu tahu ini? Apa namanya? Mainan anak kecil tuh yang jadul banget, yang kayak apa sih? Bisa jadi. Tidak. Kayak lem yang lu tiup jadi balon. Oh, iya, iya tahu. Mainan SD kan yang taruh di muka nanti. Iya, mainan SD. Iya, ditaruh di muka. Nah, itu si bahan yang mirip kayak gitu dipakai buat jadi wing. Jadi ringan banget. Jadi kalau ada di YouTube, gue lupa, tapi kalau nggak salah dia bubble apa gitu istilahnya, bubble apa gitu. Oke, berarti buat teman-teman semua nih yang tahu tadi yang kita omongin gimana tuh bentuk pesawatnya gimana, susah didefinisikan atau divisualisasikan, bisa lihat di YouTube lah. Manfaatkan gadget kalian untuk melihat yang lebih bagus kontennya ya. Jangan lihat. Jangan apa, War? Ya itulah pokoknya. Iya. Itu dia. Oke. Ternyata udah banyak banget nih dari drone. Nah, lanjut lagi nih ke pertanyaan kedua nih, sebenarnya nih kayak tadi udah dari sejarah, kita masuk nih jenis drone apa aja sih sebenarnya? Kayaknya banyak jenis drone tuh. Banyak sih. Sebenarnya bisa diklasifikasikan nih, yang paling mudahnya tuh 2. Fixed wing sama rotary wing. Nah, fixed wing itu yang kayak gini sayapnya. Oh, yang gini ya? Oke. Bau. Oh, sampai situ maaf. Hampura. Iya. Satu lagi rotary ya, baling-baling, nggak tahu kan. Nah, jadi itu yang paling dasar, fixed wing dan rotary. Cuma dari fixed wing ini ada banyak macamnya. Dari tipe sayapnya, tipe tailnya. Karena kalau ada yang kayak gini namanya V-tail. Kebayang nggak? Jadi di bagian belakang tailnya tuh begini, bukan begini. Oke. Jadi gini. Nah, V-tail. Ya, terus kalau yang rotary juga kan, dia tuh tipe-tipenya tergantung dengan banyaknya rotor. Kalau 4 ya quadcopter, kalau 3 tricopter, kalau 8 octocopter, dan seterusnya gitu kan. Banyak lah terus juga, ya ada bentuknya yang helikopter juga. Jadi single rotor helikopter maupun tandem. Tandem tuh maksudnya, jadi ada 2 gitu. Nanti ini ke kiri, ini ke kanan. Bu Haji, bentar Bu Haji. Mau nanya nih sebelum lanjut. Boleh. Rotor itu apa sih? Rotor itu apa? Rotor itu baling-baling. Lu nonton Doraemon kan? Iya. Oh, yang di sini ya? Oh, itu namanya rotor. Iya, namanya rotor itu. Itu namanya rotor ya. Nanti kalau misalnya nonton Doraemon, rotor bambu. Iya. Oke, lanjut. Iya, gitu. Namanya ya baling-baling kan? Oke, iya benar, baling-baling. Oh, ternyata banyak juga. Banyak. Dan sebenarnya kalau misalnya yang dibilang fusion nih antara 2 tipe itu digabung, ada juga. Jadi dia ada sayapnya yang kayak gini, tapi dia juga ada rotornya baling-baling. Nah, itu
fungsinya biar bisa VTOL. Apa tuh VTOL? Vertical take off and Take landing. off, landing. Nah, itu dia. Jadi si VTOL ini fungsinya supaya dia nggak perlu runway terlalu gede, nggak perlu area yang gede buat runway-nya. Karena kalau misalnya tipe pesawat yang kayak gini kan otomatis dia butuh runway tuh. Kayak lu kalau di bandara kan dia baru lepas landas kan. Iya. Sedangkan kalau helikopter lepas landasnya gimana? Dia langsung ke atas kan? Langsung ke atas. Vertikal. Iya, nah fungsinya kan kalau misal lu butuh, kalau lu mau pakai yang ada sayap begini, lu harus ada area yang besar dong. Ya, benar ya banget. Kan? Dan sedangkan di Indonesia kemungkinan besar kalau lu mau take off, nggak begitu banyak area yang lahannya luas banget. Itu dia Jadi bilang ada banyak pohon-pohon. Iya. Apalagi ya kan, ada banyak pohon-pohon gitu-gitu. Apalagi kalau misal di daerah-daerah kayak Sumatera, terus juga Papua itu kayak Sulawesi, untuk cari kayak pembebasan lahan atau bandara yang sekitar tuh kan khusus sipil ya. Ini kan kita ngebahas masalah itu kan. Nah itu kayak perlu banget memang sih sebenarnya nggak sih? Kalau misalnya digabungin. Iya. Jadi fungsinya dia bisa take off, nanti rotor duluan nyala. Nah, beda-beda nih VTOL juga. Ada yang rotornya yang kayak begini di depan sama di belakang. Sorry, bisa juga di belakang, bisa di depan ya. Jadi pokoknya yang satu horizontal, satu lagi vertikal. Tapi ada juga yang VTOL-nya ntar dia bisa begini, ntar dia muter. Oke. Terbang, kayak gitu. Nah, fungsinya buat apa sih sebenarnya? Kenapa dia harus ada wing, tapi ada si baling-balingnya juga. Nah, baling-baling ini sebenarnya supaya bisa dorong doang sih. Trustnya ya. Nah, iya yang mau dorong siapa Bu? Yang mau dorong di siapa? Kalau mau dorong, siapa udah di atas, nggak ada yang bisa dorong. Aku udah terbang. Kalau didorong biar semangat, War. Lu kalau misalnya nggak ada dorongan, itu kan kayak nggak semangat kan? Benar banget. Jadi biar semangat, ayo semangat terbang. Ayo cepet semangat. Lanjut. Iya. Nah, cuman kekurangan VTOL itu dia itu bisa dibilang agak boros. Boros dalam konsumsi bahan bakar. Dalam baterai. Oh iya. Tergantung ya, bisa dibilang kalau misalnya dia bahan bakar pakai bahan bakar, pakai bahan bakar energinya atau pakai baterai, dua-duanya boros sih, karena kan lu butuh tenaga buat terbangin ke atas gini, terus nanti ke depannya juga ya itu boros. Nah, tapi balik lagi sebenarnya fungsinya kan beda-beda. Nah, kalau pakai yang sayap begini, War, dia itu pasti lajunya harus kencang. Oh, biasanya sekencang apa sih? Nggak sekencang buruk kan? Beda-beda sih, tergantung airfoilnya, tergantung nanti berat pesawatnya. Itu nanti ada perhitungannya. Cuman, kan lu butuh ada aliran udara yang mengalir di bagian sayap nih. Supaya si sayap ini ada udara yang nembak, istilahnya bukan nembak, yang nabrak ya. Nabrak ke wingsnya, biar terbang. Iya, tetap terbang kan, nggak jatuh. Iya, kalau jatuh bukan pesawat namanya. Bukan parasut. Iya. Lanjut. Kalau jatuh mati. Aduh, baper nih saya nih Bu. Saya baper nih ya kalau ngebahas hati nih susah nih ya. Oke. Kalau ngebahas hati nanti bisa lebih 2 jam, 5 jam pas hari kalau ngebahas itu tuh. Jadi curhat. Iya, jadi curhat. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi gue bilang apa? Nah ya, sayap. Sayapnya. Jadi kalau sayap, dia pasti harus betulnya kenceng nih. Sedangkan kalau quadcopter, dia bisa steady, bisa slow. Makanya kalau quadcopter sering banget dipakai buat perfilman, fotografi yang kayak emang butuh steady still, yang kayak lu butuh ngikutin orangnya nih pelan jalannya nih. Ya biasa pakai quadcopter kan. Kalau pakai yang sayap ditabrak gitu nanti orang. Kasian ya. Nanti innalillahi. Iya. Akbar. Iya benar-benar banget. Memang sesuai kalau yang ya. Ya. Cuman sayangnya kalau pakai yang kayak quadcopter gitu-gitu, dia tuh nggak bisa jarak jauh. Oh, nggak bisa jarak jauh. Karena ya baterai terbatas. Pokoknya kalau mau jarak jauh, terbangnya tinggi, biasanya pakai yang ada sayapnya. Oke. Nah, makanya yang sayap biasa dipakai buat monitoring yang berapa hektar, mapping berapa hektar, buat pertanian tuh biasanya pakai yang ada sayap tuh. Nah, kalau yang quadcopter kan tadi bisa dibilang lebih sering buat yang steady, yang kayak buat tadi gue bilang perfilman, fotografi. Pemantauan sebenarnya bisa juga karena dia lebih bisa stealth gitu kan. Ikutin gitu. Sedangkan kalau pesawat langsung zeng.
Tapi udah kan, nggak kelihatan ya kan. Tapi kalau misal pemantauan kan mungkin ada sih beberapa pemantauan mungkin yang apa range atau luasan areanya nggak terlalu besar sepertinya ya kan. Nah, kalau mantaunya lebih ke arah kayak lu mau mantau cuman kayak ngerekam terusan, maksudnya kayak cuman kayak lewatin itu bisa pakai yang sayap. Maksud gue pemantauan ini lebih kayak kepada misalnya lu ada target nih. Lu pengen ngeliatin gerak-geriknya dia terus. Oh iya. Kalau otomatis lu butuh yang kayak kalau misalnya nih misalnya lagi mau ngeliatin apa ya? Orangnya diem. Oke. Lu pin mantau kan butuh drone-nya diem juga. Iya. Kayak iya. Nah, itu biasanya pakai yang rotary. Lebih seringnya memang pakai yang quadcopter sih, karena quadcopter kan yang biasanya paling stabil juga. Lebih iyalah gitu. Paling stabil. Iya. Paling stabil dan juga secara energi efisien, karena kalau udah mulai dibilang ke arah octocopter, apa sih tadi gue bilang? Octa. Oh iya. Ya, itu makin banyak si baling-baling pasti energi yang lu butuhin semakin besar kan? Iya, benar. Nah, makanya biasanya kalau misalnya nggak terlalu butuh payload yang terlalu berat, ya biasanya sih pakai quadcopter udah cukup. Kecuali kalau lu mau ngangkat orang yang kayak gede, mungkin ya tergantung lagi sih dengan besarnya baling-balingnya juga. Dan apa ya bisa dibilang muatan yang lu mau angkat nanti disesuaikan lagi berapa rotor yang lu butuh gitu-gitu. Karena kalau lu mau misalnya cuma satu rotor, otomatis harus gede kayak helikopter. Benar. Tapi kalau lu mau kecil-kecil ya artinya rotornya harus banyak. Nah nanti gue bakal jelasin bentuknya kayak gimana. Karena sebenarnya di Indonesia ada tuh yang dia ngangkat orang, tadi gue bilang. Hintnya adalah tadi gue bilang. Tapi dia kan kebanyakan pasarnya tuh di Asia. Nah, makanya kenapa Indonesia mampu nggak sih? Yang sedangkan Indonesia udah ada buat itu tuh. Frog. Jadi gue mau pernah ini satu terakhir untuk sesi pertama. Apakah Indonesia siap untuk memanfaatkan peluang untuk menjadi produsen drone?